Well, hello. Welcome back to your toys. Ya, dan seperti yang kalian tahu, gue nggak sendiri lagi karena gue ditemani oleh Sadam. Dan menurutmu kamu sudah tahu belum? Kita akan unboxing apa kali ini? Dari wardrobe saya disuruh pakai begini, sepertinya sudah tahu. Kira-kira apa? Space Sheriff Gaban kan? Bukan, kita akan unboxing Sabogar. Sabuk. Waduh, referensi lebih nggak tahu lagi itu apa. Sabogar, bukan. Kita akan mengunboxing sesuatu yang sudah di remake, yang pernah keluar dari tahun 1987, kemudian keluar lagi bentukannya remake di tahun 2022. Oke. Kira-kira? 2022. Tokusatsu. Udah tahu lah jelas si dua saudara ini kan sama motornya kan. Oke. Oke. Jadi let's go. Kamen Rider Bureksan. Sebenarnya ini bukan action figure yang baru rilis ya. Nah, ini rilisnya awal tahun tapi. Yes. Kalau Black kalau nggak salah. Kalau Bureknya tahun lalu. Ini dua. Awal beda tahun tipis lah, beda tipis ini dua. Cuman Blacknya sendiri kalau nggak salah Kacia tahu itu ada dua versi. Jadi versinya yang lebih gede lagi boxnya. Itu yang sama Amazon.com. Iya. Yang terdapat base-nya yang warna hitam. Ya, cuma selain itu nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Dapat base hitam doang. Dan ini ada dua kotak box coklat. Kamen Rider Shadow Moon, bukan Shadow Moon. Ada tulisannya title-nya. Yoi, Kamen Rider. Kalau yang Seikocho Seho, Shadow Moon doang Shadow kan Moon namanya. Kamen Rider Shadow Moon sama Batur Hoppa. Oke, kita mungkin bukanya langsung dari yang judul namanya dulu deh. Ya, Bureksan. Ya, oke. Kayaknya ini masih grass banget. Seperti biasa, gue tuh selalu beli action figure dan belum gue buka. Dia sekarang, aku udah lama nggak beli SAF Kamen Rider. Boxnya agak beda ya sekarang beberapa rider. Kayak ini, si Black Sun ini sama Shin Ichigo juga. Jujur sih, Kacia tuh beli SAF cuman yang Kacia suka aja. Jadi yang lain-lain Kacia nggak tahu. Enggak kan, biasanya kan kalau yang dulu di boxnya, di depannya, ada yang jendela gede, figurnya kelihatan. Kalau ini malah di belakangnya. Ada jendela mungkin kecil. biar covernya bisa nutupin jadi kayak cover depan gitu. Kalau misalkan dipajang lebih oke. Belakangnya jadi nggak mengganggu aja gitu. Baru aja maksudnya konsepnya. Soalnya yang aku lihat tuh dia sama Shin Ichigo yang dari Shin Kamen Rider. Ini bukan limited padahal. Bukan kan? Bukan. Iya, jadi biasanya kan yang full cover tuh yang limited, yang Tamashii Web. Makanya ini baru lihat nih. Cuman kamu ngambil nggak sih, Dam? Aku belum ngambil. Oh, belum ngambil. Belum ngambil. Jadi emang waktu kemunculan Black Sun itu, akhirnya banyak brand-brand action figure yang bikin juga. Selain SL Figuart, itu ada juga Hot Toys. Itu gempar banget tiba-tiba Hot Toys ngeluarin Black Sun sama Shadow Moon sama Battle Hopper banyak yang third party juga. Third party juga ada Soso Toys. Selain Terus, itu ada juga yang lain-lain ada juga. Cuman ya kita nggak tahu kualitasnya karena belum punya sih. Tapi udah pre-order. Oke, langsung aja kita buka yang ini deh. ada di jaket ya? Ada di jaket, selalu standby, siap sedia. Oke, let's go, kita buka. Lala. Saya langsung kasih lihat aja ya, dalam clamshell ya, yang plastik ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli ini, bisa dilihat dari samping ini sebenarnya boxnya keren banget nih, Dam. Karena kayak kamu bilang ini sesuatu yang baru. Mungkin karena kita udah lama nggak beli SL Figuart. Jadi depannya ada Black Sun-nya, sampingnya juga ada Black Sun-nya, sampingnya lagi juga ada Black Sun-nya. Terus di sini ada tulisannya juga Black Sun. Choking Hazard. Choking Hazard. Tidak buat anak kecil, banyak part-part kecil ya, seperti diperlihatkan sini. Ada apa aja? Jadi bapak-bapak atau kakak-kakak yang beli, diingatkan ya, ini di sini not for children under 3 years. Jadi ada alasan untuk pelit, untuk nggak kasih ke adik-adik. Yes, kita bisa lihat dari sini ada apa aja, Dam? Langsung aja sambil di... Ada base figurnya sendiri, si Black Sun sendiri. Ada parts tangannya, ada 4 pasang, kanan kiri. Ada parts yang apa namanya? Yang dia tarik buat jadi pedang dari pundaknya ya, harusnya kaki. Itu dari bentuk batamannya ya. Chest plate-nya pengganti, ada pedangnya dia. Nah, ini beda lagi nih. Ini baru nih benar-benar box limited dia. Bisa digini nih kan kalau mau pamerin. Yes. Dan bedanya lagi di belakang benar-benar nggak ada jendela sama sekali. Oke. Jadi benar-benar ini limited item.
Di belakangnya ya Shadow Moon lawan Black Sun langsung adu pedang. Memang orang yang kalau misalkan beli ini berarti harus beli Black Sun-nya ya? Seharusnya. Kanan kirinya juga sama kayak si Black Sun tadi. Sini ya Shadow Moon, samping Shadow Moon, di atasnya tulisannya Kamen Rider Shadow Moon, tapi ada logo Black Sun-nya. Oke, jadi setelah kita cek, ini harganya masih 900-an ya? Ya, rata-rata kalau dalam kondisi mint in sealed box, rata-rata 900. Atau dikenal dengan MISB? Yes, 900 ke atas lah. Harusnya nggak nyampe 1,2 harusnya. Paling mahal lah? Paling mahal, mahal 1,2. Nah, kalau si Shadow Moon itu rata-rata 1,4 sampai 1,6. Kalau yang ini, si Battle Hopper 1,6 ke atas. 1,6 ke atas. Tapi ini harga bisa berubah-ubah ya teman-teman? Yes, selama stoknya masih ada. Selama nggak ada yang goreng juga. Aku lupa, Nobuhiko tuh kakak apa adik ya? Kalau di seri dulu, Kalau seri dulu umurnya sama. Deketan, karena mereka teman baik kan. Bapaknya kan, jadi bapaknya teman baik, punya anak. Temenan ya, iya. Cuma panggilnya kalau zaman dulu nggak kayak saudara. Oh, anak angkat, bukan? Anak angkat kalau dulu ya, makanya aku pikir benar-benar saudara. Enggak. Mereka nggak pernah real brothers. Kan Nobuhiko-nya punya adik. Wah, saya nonton waktu kecil, saya melihat. Ada cewek kan? Aku ingatnya cuma Satria Baja Hitam berantem. Kita seperti biasa dapat manual book juga. Ini Black Sun, manual booknya Black Sun. Manual Shadow Moon. Ya basic lah, partsnya apa aja, sama bagian-bagian mana yang hati-hati kalau dimainin biar paintnya nggak rusak atau artikulasi yang nggak patah kan. Hampir sama kayak si Black Sun. Dapat apa nih? Ngomongnya antena atau kaki belalangnya yang kalau dia kan nggak nongol banget. Kalau dia benar-benar kayak armor tambahan jadi si Shadow Moon. Kalau ini itu ada tangannya 4 pasang lagi sama 2 breastplate depannya lagi. Waktu dia cabut kakinya buat jadi pedang juga. Ada dapat pedangnya juga. Kita buka ya. Oke, sekarang kalau misalkan kamu sendiri melihat desainnya nih, lebih suka Shadow Moon yang dulu atau Shadow Moon yang sekarang? Shadow Moon yang dulu apa yang sekarang ya? Jujur kalau aku lebih suka yang sekarang. Yang sekarang? Yang sekarang. Padahal yang dulu juga keren loh, Dam. Keren, nggak bilang jelek. Cuma kalau lebih suka yang mana, lebih suka yang sekarang. Kalau breaknya? Black ya. Kalau aku kan lebih nostalgia ke RX. Lebih suka yang sekarang lebih. Ya, lebih suka yang lebih sangar ini bentuknya. Lebih serangga ya, lebih dari artwork reveal pertamanya tuh. Dan ini lebih mendekati mangganya sih, batamannya apalagi. Oh, manga yang dulu ya? Manga yang zaman dulu. Iya. Oke, langsung aja kita keluarkan. Black Sun dulu lah. Black Sun. Oke. Wah, ini masih seret banget nih, Dam. Cuman rasanya kok Black-nya lebih lean ya daripada Shadow-nya. Shadow Moon mungkin gara-gara siluetnya, gara-gara ada armor ini. Cuma ntar kan kalau diganti jadi slim juga harusnya. Yaudah, silakan main-mainin. Artikulasi standar. Masih kepalanya, ini gara-gara masih baru, masih seret, jadi lebih ada perlawanan dikit ya. Kepalanya cuma gara-gara ada ini nih, kerah ya, armor kerah ya, jadi agak kehinder sedikit, artikulasinya keganggu sedikit buat kanan kiri. Tapi kalau depan, belakang kalau ke belakang keganggu dia, tapi kalau ke depan bisa lah tuh, sampai ngeliat perutnya dia ke bawah. Tapi emang Kamen Rider Black sendiri, Black Sun sendiri, emang nggak pernah nengok-nengok kayak gimana banget sih. Nggak pernah ada, emang nggak pernah yang kayak, wah, nggak pernah lah. Tapi ini mulutnya nggak bisa kebuka ya? Emang dia waktu jadi Kamen Rider mulut pernah kebuka? Mulut kebuka, kan dia bisa gigit. Waktu Batman kali. Dia Kamen Rider perasaan nggak, soal ingat aku. Bener-bener udah armor. Lupa juga sih. Detail armor sih keren sih, detail armor. Gerigi-gerigi armor bagiannya kayak ini ya. Hampir kayak makhluk hidup, kayak organik jadi nggak bener-bener nggak kayak orang pakai kostum. Benar. Ayo kita lihat artikulasi apa sekarang, tangan ya. Tangan boleh. Tangan itu dia coba seperti biasanya bisa dipindahin shoulder padnya, jadi nggak nutupin jalannya. Tangannya, soalnya kalau nggak bisa digerakin, nyangkut dia pasti kegesek sama armor sini ya, sama armor dada dia. Tapi gara-gara bisa shoulder padnya bisa ada artikulasinya juga. Diturunin sedikit, ada jointnya sendiri dia, bisa dinaikin sampai sini. Jadi tangannya bisa lah, dia T-pose ke orang. Dan teman-teman semua harus hati-hati juga kalau mainin ini, karena ini tajam. Tajam cuma plastik tajam banget enggak, cuma kalau misalnya ketekan keras bisa gitu. Bisa ya luka lah. Merah lah, ke depannya bisa sampai begini, joint sikunya bisa sampai sini. Jadi bisa kalau kalian pengen nge-recreate scene dia nge-charge buat rider kick-nya, tinggal turunin dikit doh. Jadi dari tangan dia udah aman, nggak ada yang keganggu dia. Dan keren juga di sela-selanya tuh aku baru ngeh.
ada yang garis-garis merahnya kalau dilihat. Oh memang ya. Di setelah shoulder terus pad, setelah tangannya sini setelah siku juga ada. Ya bener sebenarnya ini kayak di filmnya banget. Artikulasi ya ternyata di tangan. Nah dari tangan sampai sini. Ternyata di bicepnya tuh bisa ada swivel lah deh artikulasi. Nah, ini keganggu sedikit. Nah bisa diputar sendiri dia. Putar sendiri. Jadi kalau mau di-angle-anglein sikunya kemana aja bisa ternyata. Ya. Dan di pergelangannya ada ball joint yang buat ganti parts-parts tangannya juga. Jadi bisa di-angle-anglein juga. Oke, sekarang ke artikulasi dadanya, chest articulation. Kalau dari bagian atasnya bisa ada ball joint juga di atasnya ya, bukan yang di bawah. Jadi bisa kanan kiri maju depan maju mundur sih. Maju dalam deh, tanpa bantuan yang bawah ya. Dalam juga. Kalau dengan bantuan yang bawah, kita pas kayak begini. Oke. Bisa lebih lagi, lebih jauh lagi dikit. Makanya detailnya tuh sampai sini juga nih Dan, detailnya nih. Iya. Jadi di atasnya kayak ada ball joint juga, di bawah dari dada ke bawah juga ada. Dari perut. Ini bagus banget sih, sculptnya tuh detail banget. Iya. Ini kalau misalkan lihat sini tuh bener ada garis-garis serat ototnya tuh ada di sculpt sama dia sampai yang orang pikir paling nggak ada yang bisa ngelihat sampai atas ini jadi nggak usah di sculpt lah. Biasanya kan orang bikin figur gitu. Ini nggak di sculpt juga sama dia, jadi benar-benar seamless, nggak ada kelihatan bagian artikulasi atau kepotongnya gitu. Nggak ada bagian yang flat gitu, nggak ada. Sekarang untuk lihat detail belt, sekalian turun ya. Beltnya tuh kupikir kristal merahnya. Kupikir tuh cuma kayak cat metalik merah. Ternyata nggak ada kacanya sedikit juga, jadi ada apa ya? Efeknya kayak kristal beneran. Jadi bukan dicat doang. Ini detail beltnya bener-bener gila sih. Cakep banget, detailnya sama seperti CSM punya. Kelihatan di scope juga meter-meter kecilan ini. Gila sih, ini detail sih. Oke, sekarang kita turun ke artikulasi kaki. Menurut aku ini kayaknya kakinya agak sedikit ganggu soal dari desain armornya. Yes, pasti dia udah nggak bisa split, udah pasti. Split ya nggak. Karena emang udah keganggu sama ini. Emang Black Sun juga nggak pernah split juga sih. Ya, dia biasanya kan jongkok ke depan, kalau jongkok ke depan aman dia. Tapi kalau ke split nggak bisa dia. Gara-gara keganggu sama ini nih, armor pahanya dia. Tapi ya selama kalian poseinnya bukan yang ekstrim split atau apa sih bisa aman maksudnya. Kalau kaki ke depan jauh bisa sampai sampai 90 derajat ya, 90 derajat. Bend knee bendnya juga bisa sampai belakang. Karena dia ada gerakan rider kick kan itu kan kakinya satu nekuk banget. Dan jointnya ketutup dari armornya, murmurnya hampir nggak kelihatan. Dan di bagian artikulasi jointnya itu didesain di sculpt juga sama dia. Ini kan urat-urat juga. Di sela-sela armornya. Ini kualitasnya bagus sih Dan kalau Kak Cia bilang, karena baru ngeh juga dari tadi itu nggak ada part mur yang kelihatan banget, nggak ada. Kalau buat kakinya bisa naik segini, turun segini, harusnya ada bisa ke kanan ke kiri juga dia. Kalau dilihat dari depan bisa gimana ya kayak depan nih, bisa ada side to side juga swivelnya ke belakang. Kalau ke belakang gara-gara di bagian pantatnya ada armor juga. Coba kita cuma segini doang, mundur dikit dong, bisa diterusin lagi, cuma scope depan juga jadi berantakan. Nah, sekarang kita lihat saudaranya yang satu lagi. Kalau dari artikulasi harusnya sama dari sama-sama si Black Sun. Soalnya dari bentuk juga nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau ngeliat dari bentuk kelebayan shoulder-nya ini agak ngeganggu. Soalnya tadi ini aku naikin, copot dia. Emang bisa copot beras plate ini nih. Buat diganti ke yang versi udah kaki udah copot. Cuma selama ini ada, artikulasi tangannya keganggu. Terbatas pasti. Beda sama Black ya, kalau Black kan nggak terbatas. Black kan soalnya kakinya cuma nempelnya di sini nih kaki ya. Oh ini kan keluar. Kalau untuk detailnya tidak kalah sama Shadow Moon. Ini keren. Lebih kelihatan, soalnya ada kontras warna. Ya, dia kan ada metaliknya silver, hitam. Kalau itu kan full hitam, kecuali kalian liatin deket, baru kelihatan detail-detailnya. Kita kasih lihat ya. Ada aksen-aksen si merah dikit kalau si di Black Sun. Oke, kalau dia ini lebih metalik ya kan, karena dia grey silver kayak gini. Sementara ini black, jadi lebih matte gitu, lebih doff. Detailnya dari jauh nggak terlalu kelihatan. Kalau ini kan dari jauh, kelihatan hitamnya. Artikulasinya? Artikulasi sama ya, kurang lebih sama. Pas aku perhatiin, aku gerak-gerakin dikit sama. Tangannya juga bisa ke depan, jointnya sama, cuma gara-gara keganggu ini doang. Terus kalau misalkan black tadi kan keganggu di bagian kakinya, ini keganggu juga nggak di bagian kakinya? Sama. Kita lihat sebentar. Itu kan.
senggol dikit. Oke. Kalau dilihat di kakinya nih, armor ini juga ada, sama kayak di Black. Oke. Jadi ini armor ini ya. Armor pahanya. Sekali lagi ini armor yang memang membatasi pergerakan kakinya. Armor pantatnya juga ada, sama. Jadi ke belakang juga sama. Bener-bener sculpt figur ini sama dua-duanya. Oke Dam, kita udah lihat dua-duanya. Nah, tapi kita sebelum lanjut ke partsnya, partsnya ini nggak lengkap kalau misalkan kita nggak buka battle hoppernya. Ini kalau cari di toko online, rata-rata harganya 1,6-an ke atas. Saya dapat 1,1 gara-gara boxnya penyok. Box ini penyok. Dan aku tanya kan, figur aman nggak? Aman, saya ambil. Emang karena beberapa orang itu box itu sangat penting. Kalau gua sih jujur. Dan penyok tuh lumayan masuk, jadi ngerti lah. Tapi kalau Kacia sih jujur sih nggak terlalu peduli sama box. Iya, boxnya bagus lah buat ditaruh doang. Cuma kalau pajangan pasti figur lah. Soalnya emang masalah gini sih Dam. Kalau rumah kita luas, box itu ya udahlah bisa jadi hiasan, bisa jadi ya pajangan gitu bisa. Cuman kalau misalkan rumahnya sempit, kecil, box itu aduh ya, makan tempat. Makan tempat ya. Ini dia. Bener-bener cuma motornya, mata nyala, sama brush plate yang ada logo. Megang stangnya, tangannya si Black Sun untuk nyetir motornya. Oke, justru logonya brush plate-nya di sini ya. Yes. Tuh. Nah, sekarang kita keluarkan dulu battle hoppernya. Yes. Kita bukan bicara tentang artikulasi, tapi kita bicara detailnya aja Dan. Detailnya SAF, Kacia bilang sih jujur sih, SAF sekarang ini walaupun harganya juga, SAF itu udah nggak murah lagi kayak dulu. Yes, beberapa lain harganya naik. Kalau dulu tuh 300.000 tuh masih dapat SAF. Kalau sekarang dulu aku tuh inget beli SAF Kamen Rider Kuga yang bukan Senchoku Seho, bukan apa, yang benar-benar awal. 320.000 yang Mighty Form, yang merah. Sekarang kalau beli yang Senchoku Seho 1 jutaan. Dan bahkan itu bisa mencapai 4,5 juta sampai 5 juta kan. Tergantung kalau yang limited kan. Limited atau langka. Atau langka banget. Soalnya dulu kan Hibiki. Yeah. Hibiki sempat mahal, sempat sampai 1, ke atas. Padahal pas PO buka tuh 800. Senkocho Seho itu kan? Iya. Karena Hibiki emang baru keluarnya di Senkocho Seho. Hibiki baru keluar itu, dan itu Senkocho Seho kedua. Yang pertama Kabuto kalau nggak salah. Iya, Hibiki sama Kiva itu baru keluarnya Senkocho Seho kan? Dia nggak pernah, dia dulu keluar di SAS yang armor bisa copot-copot. Dan ini kalau misalkan lihat detail motornya nih ya, mulai dari sini, mulai dari bannya, sampai mesin-mesinnya nih. Ke sculpt dengan baik. Bahkan sampai kacanya ini detail banget nih, dapat banget. Depannya kasih lihat battle hopper, ada kayak matanya sendiri di lampu. Matanya emang nyala sih dia. Kalau di seri battle hopper tuh ketulisnya di helmnya kan, di helmnya si Kotaro. Helmnya Kotaro. Battle hopper. Ini standar ya, standarnya ada, bisa dinaik turunin, sama stanga bisa digerak-gerakin buat posein motor depannya. Cuma selain itu nggak ada artikulasi lain. Dia cuma ngandelin detailnya aja sih. Dan emang layak sih kalau harganya sampai misalkan dikejar sampai 1,6 kayak gitu Dan. Ya satu, soalnya ini kan bisa dibilang figur tambahan, pelengkap. Yap. Oke, jadi gini aja Dam. Seperti biasa, kalau Kacia kalau punya action figure, kalau udah keluar dari boxnya, Kacia harus pajang di dioramanya. Udah ada. Nah, untuk diorama Black Sun dan Shadow Moon ini, Kacia lagi proses, jadi on progress, belum kelar. Tapi Kacia akan pakai dioramanya SIC-nya Shadow Moon buat taruh situ. SIC Shadow Moon? Ya, SIC Shadow Moon ngeluarin jadi namanya SIC Hero Saga. Shadow Moon. Iya, line Hero Saga yang desainnya diambil desain SIC, cuma statue kan itu lebih ya? Statue. Oke. Jadi kita akan taruh situ buat pajang nanti. Menurut Kacia, dengan harga segitu per figur, dari aksesoris yang dapat, artikulasi desain, coba misalnya Black. Misalnya harga retailnya berapa dia? 800 misalnya. Kacia sih gini, kalau karena Kacia suka banget sama Kamen Rider Black, jadi Kacia langsung belinya waktu pre-order. Oke. Jadi nggak ikut beli ready. Dari harga pre-order ya, worth it nggak? Black dulu? Worth it. Tapi kalau misalkan tanya ke Kacia tuh bias sih Dan, karena Kacia suka. Kalau gitu skor kalau gitu. Dari 1 sampai 10 menurut Kacia. Jangan ada bias. Semuanya 10. 10. Shadow Moon? Semuanya 10. Battle Hopper? Semuanya 10. Oke, udah nggak usah nanya. Ini kalau ini bukan karena masalah biasnya ya, tapi kita masalah kualitasnya. Yes. Karena udah lama Kacia nggak jatuh cinta sama 1/12.
Ini bikin Yes. jatuh cinta. Bener, dan ibaratnya Kacia ngerasa apalagi waktu udah di unboxing ya, ngerasa nggak nyesel belinya. Kan kadang-kadang ada yang beli, seneng ikut pre-order waktu datang barangnya buka, mainin, ya udah. Tapi ini kayak, ini harus jadi kayak sesuatu yang spesial gitu. Jadi udah bagus, waktu PO juga harganya oke, Oke, aksesorisnya dapat juga oke, dan kualitas barangnya juga oke. yes. Ini sugoi. Ini benar kalau misalkan Kacia bilang, Dam. Ciamik. Ini super ciamik. Oke. Kalau kamu gimana, Dam? Aku kan baru beli Battle Hopper doang. Ya. Akan beli nggak kalau kayak gitu? Akan. Begitu udah buka, udah mainin di tangan sendiri, bakal beli. Apalagi kalau udah ada punya Battle Hopper udah ada. Helm yang nyala matanya udah ada. Oke. Udah tinggal beli ini. Berarti kalau kita totalin ini harga 900.000. Satu set ya. 1,6. 1,4 lagi ya? Jadi 3,9. Yes. 3,9 tuh hampir ya 4 juta lah berarti ya. Yes, 4 juta aja. Plus ongkir lah 4 juta. Iya. 4 juta kalian akan mendapatkan set ini, dan buat gua kalau kalian memang benar-benar suka, nabung karena ini adalah salah satu action figure yang sangat bagus dan kalian harus punya. Worth it lah ya. Dan Kalau kalian super fans emang kayak kita, Hot Toys paling udah PO. Ini 4 juta dapat tiga-tiganya. dapat tiga-tiganya, dan bahkan waktu itu Hot Toys ngeluarin yang versinya harganya itu sampai hampir 1,5 kali lipatnya, karena yang limited eksklusif langsung keluar dari dia cuma bikin berapa itu. Oh, yang udah ready, yang 100 piece udah ready Yes. itu. Oh iya. Itu harganya gila sih. Ya sama kalau misalnya kalian budgetnya awalnya mungkin cuma punya budget untuk satu Hot Toys. Kalian bingung mau ambil yang mana, mungkin ini bisa jadi opsi. Dengan harga satu Hot Toys itu dapat tiga-tiganya. Emang dari skala jauh beda. Jauh. 1/12 sama 1/6 komplit, dan ini artikulasinya juga. Yes, sangat bagus. Dan kalau misalkan gue sarankan, kalau kalian punya space yang lebih luas, ya terserah kalian mau beli dua-duanya. Ada Hot Toys, ada action figure-nya, terserah. Tapi kalau misalkan kalian space-nya gak terlalu banyak, ya lebih baik gue sarankan kalian wajib punya. Kalau kalian memang suka banget sama lininya Black Sun ini atau ceritanya Black Sun. Oke lah, gitu aja Dam. Kalau dari Kacia. Jadi teman-teman, thank you for watching karena kalian sudah banyak menghabiskan waktunya di sini. Semoga dari menonton video ini kalian mendapatkan informasi-informasi yang akhirnya Membuat kalian tahu mau apa yang dibeli. yes. Jadi kalian terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi inspirasi buat kalian, motivasi buat kalian untuk menabung dan membeli action figure ini. Jauh lebih bagus ya. Yes. Okay guys, so thank you for watching. Love you all Peace. and we signing out.